Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkanlah makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan mata pelajaran IPS dengan kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik geografis dan kebudayaan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Anak-anak bisa perhatikan gambar di samping adalah negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian tentang ASEAN. ASEAN itu sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang batas-batas wilayah ASEAN. Ibu kasih contoh seperti sekolah kita SD Impres OEBA 2 mempunyai batas-batas wilayah. Contohnya, batas wilayah timur dari sekolah kita adalah SPBU. Sedangkan batas wilayah barat sekolah adalah klinik kecantikan. Batas utara Jalan Rote, sedangkan batas selatan adalah gereja. Nah, anak-anak semua bisa melihat di catatan bahwa batas-batas wilayah ASEAN, sebelah utara ada daratan Cina, sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Timor Leste, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat ada Samudra Pasifik. Nah, anak-anak bisa lihat di slide ini, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Di slide ini sudah sangat jelas bahwa siapa tokoh pendirinya dan dari negara mana dia berasal. Anak-anak semua, pada slide ini, anak-anak bisa membaca urutan masuknya 10 negara ke ASEAN. 5 negara pendiri ada pada nomor urut pertama, yang kedua adalah Brunei Darussalam, yang ketiga ada Vietnam, yang keempat Laos dan Myanmar, dan yang kelima Kamboja. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Gambar sebelah atas adalah gambar bendera Brunei Darussalam, sedangkan gambar sebelah kanan adalah gambar Kampung Anyer. Kampung Anyer ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Desa ini pernah menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Anak-anak bisa membaca di bawah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan di Brunei Darussalam. Contohnya, jika sedang bercakapan dengan orang lain, menunjuk jari kepada orang lain itu sudah sangat kasar. Melepaskan sepatu jika memasuki rumah orang lain dan tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, sekarang kita membahas tentang Indonesia. Indonesia memiliki keragaman etnis, keragaman suku, keragaman budaya, dan keragaman agama. Indonesia terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Anak-anak bisa melihat gambar sebelah kanan adalah tokoh-tokoh agama dari setiap agama di negara Indonesia. Nah, gambar sebelah kiri adalah gambar bendera Indonesia. Warna merah dan warna putih. Merah artinya apa? Putih artinya apa? Betul, merah itu artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Nah, negara yang ketiga adalah Malaysia. Nah, Malaysia ini terkenal dengan patung Dewa Marungga. Sedangkan di Malaysia ini hidup berbagai etnis, yaitu etnis Melayu, etnis Cina, dan etnis India. Makanan khas di Malaysia adalah nasi lemak. Negara yang keempat adalah Filipina. Di Filipina, tari tanikling adalah tari yang terkenal di negara Filipina. Tari ini menceritakan tentang burung tanikling yang berjalan melompat menghindari bambu perangkap petani. Negara yang kelima adalah Kamboja. Kamboja terkenal dengan tari Aspara.
Tari Aspara ini anak-anak sudah lahir, artinya sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cah. Cah artinya tumisan. Seperti kalau di Kupang ada cah kangkung, cah bunga pepaya, gitu anak-anak. Negara yang berikut adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Anak-anak bisa melihat gambar di samping, gambar yang melambangkan bahwa Myanmar sebagai negara 1000 pagoda. Nah, pakaian tradisional adalah longyi. Longyi itu seperti sarung anak-anak. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Permainan yang terkenal di Vietnam adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak-anak bisa lihat gambar yang ada di samping. Itu bukan gambar tarian jai atau gambar tarian gawi atau gambar tarian dolo-dolo seperti ciri khas yang ada di NTT. Itu adalah gambar permainan jangkrik. Baju khasnya adalah aodai, sedangkan mayoritas memiliki nama keluarga ngunyen. Negara yang ke-8 adalah Laos. Kenapa dinamakan Laos? Karena negara ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Ai Lao. Nah, anak-anak bisa melihat di situ ada gambar upacara sakral yang terkenal, yaitu selbet atau pemberian sedekah. Olahraga tradisionalnya adalah katau. Sangat jelas gambarnya di situ anak-anak. Anak-anak bisa melihat gambarnya sambil membaca penjelasan pada slide ini. Negara yang ke-9 adalah negara yang memiliki patung berkepala singa dan berbadan ikan. Ini adalah negara Singapura. Singapura memiliki budaya yang sangat luar biasa, yaitu budaya berjalan kaki. Negara yang terakhir adalah Thailand. Thailand sendiri mempunyai kebiasaan atau tradisi minum teh anak-anak. Ramakin adalah cerita rakyat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Nah, anak-anak, kita sampai pada slide yang terakhir adalah kita berbicara tentang iklim dari negara-negara ASEAN. Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara beriklim tropis, sedangkan Myanmar beriklim subtropis. Jadi rata-rata semua negara, ada 9 negara yang beriklim tropis, termasuk Indonesia. Sedangkan Myanmar sendiri adalah subtropis. Nah, anak-anak, sekian materi kita hari ini, pembelajaran tentang ASEAN. Kita lanjutkan lagi dengan evaluasi. Ibu kasih kesempatan anak-anak membaca kembali slide-slide yang ada dan membaca kembali materi yang ada di dalam subtema 1. Oke anak-anak, terima kasih.